Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nisbah Rosyidatul Izzah, Nur Elina, dan Kori Hikmah akan mempresentasikan terkait a comparative analysis Syariah Audit and Syariah Review in Islamic Bank in Malaysia, Practitioner Perspective. Berikut penjelasannya, yuk sama-sama simak. Kepatuhan syariah merupakan hal yang dianggap penting dalam industri perbankan syariah. Untuk itu, terdapat beberapa organ syariah yang berperan dalam mengawasi produk dan layanan pada lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, agar sesuai dengan syariah, yaitu Komite Syariah, Review Syariah, dan Audit Syariah. Secara umum, lembaga keuangan syariah hanya menggunakan review syariah untuk memastikan kepatuhan syariah, tapi hal ini dinilai kurang efektif karena review syariah memiliki cakupan yang terbatas dan audit syariah lah yang dinilai lebih tepat untuk digunakan karena memiliki cakupan pemeriksaan yang lebih luas. Meskipun BNM atau Bank Negara Malaysia telah memberikan pedoman dan dokumen kebijakan pada pelaku industri, banyak auditor internal syariah dan petugas review syariah yang masih belum jelas fungsinya. Mereka hanya memahami perbedaan secara konseptual, namun masih ambigu dalam operasionalisasinya. Masuk ke tahap metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diambil melalui wawancara yang bertujuan untuk mengukur sebanyak mungkin perbedaan antara audit syariah dan review syariah. Dalam pemilihan responden, dilakukan berdasarkan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan berfokus pada sekelompok pakar seperti auditor internal dan petugas syariah. Untuk proses analisis, tahap wawancara menggunakan Computer Assisted Qualitative Design Analysis Software atau CAQDAS. Software ini digunakan untuk memudahkan proses transkrip audio wawancara dan pengkodean data, yang kemudian peneliti mengembangkan kode yang relevan dari transkripsi ini dan menghasilkan tema yang sesuai pada akhirnya disajikan di bagian temuan atau pembahasan. Perbandingan audit syariah dan review syariah. Pertama, peran. Audit syariah lebih fokus pada pengendalian internal. Apakah pengendalian internal cukup kuat untuk memastikan tidak adanya masalah dengan kepatuhan syariah? Review syariah terkait peran yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan dalam memastikan bahwa bank selalu mematuhi persyaratan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Kedua, pedoman dan metodologi. Auditor syariah berpedoman pada Syariah Governance Framework, standar yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Standar Bank Negara Malaysia dan Institute of Internal Auditor, bahwa audit syariah memiliki metodologi, pedoman, serta perencanaan yang lebih sistematis dan terstruktur. Review syariah berpedoman pada Syariah Governance Framework 2011, Syariah Governance Policy Dokumen 2019, serta pedoman yang dibuat review syariah sendiri yang diakui dalam negeri. Namun, metodologi tersebut tidak dapat diterapkan kepada semua bank, melainkan akan berbeda-beda setiap banknya. Ketiga, ruang lingkup tugas. Ruang lingkup tugas audit syariah lebih luas, mencakup keseluruhan proses baik mikro maupun makro, mencakup seluruh transaksi dan entitas. Misalnya, mencakup bagaimana memitigasi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar pada aktivitas, dan juga fokus pada syariah. Dalam menyusun rencana audit syariah, auditor syariah juga dapat memperoleh nasihat dari organ syariah lainnya seperti risiko syariah dan review syariah. Ruang lingkup tugas review syariah lebih sempit, hanya berfokus pada aspek mikro dan terbatas pada fungsi kepatuhan syariah dan kepatuhan persyaratan syariah.
Keempat, teknologi. Audit syariah memiliki IIA, yaitu jenis TMAT dan ACL. Digunakan audit syariah untuk melakukan sampling untuk menemukan pengecualian pada syariah. Sedangkan review syariah tidak memiliki teknologi khusus, tugasnya dilakukan secara manual. Dalam hal ini, bank harus memastikan karyawan yang bertanggung jawab atas setiap fungsi yang terkait dengan syariah, yaitu review syariah, audit syariah, dan risiko syariah manajemen untuk memiliki pengetahuan dasar tentang IT dan sistem informasi. Kelima, jalur independensi dan pelaporan. Auditor syariah lebih cenderung independen daripada review syariah karena mereka masih dapat mengaudit syariah komite. Audit syariah akan melapor kepada board audit komite dan review syariah perlu menyampaikan laporan ke syariah komite masing-masing. Review syariah memiliki struktur lini pelaporan internal untuk memperkuat tata kelola. Review syariah bertanggung jawab kepada manajemen dan direksi. Keenam, kualifikasi petugas. Audit syariah dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang persyaratan syariah yang berlaku untuk bisnis keuangan Islam. Selain itu, auditor syariah juga harus memiliki profesional yang berkualitas dalam hubungan keuangan serta komersial Islam. Sedangkan review syariah dilakukan oleh petugas syariah yang memenuhi syarat yang memiliki setidaknya gelar di bidang syariah yang meliputi studi, usul fikih, dan fikih muamalat. Masuk pada tahap kesimpulan, pada makalah ini berisi atas perbandingan dan perbedaan antara audit syariah dan review syariah pada perbankan Islam di Malaysia. Penemuan yang bermanfaat telah terungkap dalam penelitian ini di mana mayoritas narasumber memberikan wawasan yang jelas mengenai perbedaan antara kedua komponen tersebut. Dari lini pelaporan, sebagian besar menyatakan bahwa audit syariah melaporkan langsung kepada direksi dan secara tidak langsung kepada syariah komite. Sedangkan review syariah melaporkan langsung ke syariah komite dan pada saat yang bersamaan secara administratif melapor ke bagian manajemen. Dengan demikian, beberapa narasumber berpendapat bahwa audit syariah jauh lebih baik dalam hal tingkat independensi dibandingkan dengan review syariah, karena audit syariah tidak terlibat dalam pelaporan kepada manajemen. Selain itu, ruang lingkup tugas audit syariah jauh lebih luas, karena tidak hanya mencakup aspek kepatuhan syariah, tetapi juga aspek operasional, termasuk pengendalian internal. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa tim audit syariah harus memiliki tenaga kerja yang terampil dan memiliki pengalaman audit terkait kualifikasi dalam penugasan. Sedangkan review syariah secara ketat mengikuti apa yang telah diatur dalam pedoman di mana memegang gelar syariah adalah suatu keharusan untuk melakukan review syariah. Pada tim review syariah perlu memperluas cakupan tugasnya dengan tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga pada aspek operasional, yang nantinya investigasi kasus syariah non-compliance akan lebih efektif. Sehingga benang merah yang dapat kita ambil adalah review syariah dan audit syariah memainkan perannya masing-masing dengan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan bahwa semua bisnis dan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memiliki fungsi audit dan review syariah yang jelas, bank syariah dapat secara efektif memitigasi resiko syariah non-compliance. Sehingga skenario ini pada akhirnya dapat memberikan stimulus untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat kepercayaan pasar. Dan yang nantinya dalam penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan sampel untuk tim peninjau syariah, auditor eksternal, dan regulator untuk menghasilkan temuan yang lebih kuat dan lebih inklusif.